Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang perkembangan seksual pada remaja atau adolescent sexuality. Nah, bahasan dari adolescent sexuality ini tentunya terkait erat dengan kematangan seksual atau pubertas yang sudah kita bahas di materi sebelumnya. Kalau misalnya dalam materi sebelumnya dikatakan bahwa remaja itu adalah jembatan antara anak-anak dan dewasa, maka dalam hal seksual juga remaja adalah jembatan dari remaja yang bersifat aseksual menjadi dewasa yang seksual. Aseksual itu artinya anak itu dia belum berperan secara seksual, belum bisa bereproduksi. Sedangkan dewasa sudah bisa berperan secara seksual, artinya bisa bereproduksi dan memiliki tingkah laku secara seksual. Nah, pada remaja sendiri karena dia sudah matang organ-organnya, ya organ-organ seksualnya sudah matang, kemudian hormon-hormonnya hormon seksual itu sendiri sudah dilepaskan, maka ini juga yang nanti akan membuat si remaja ini memiliki arousal, memiliki seksual arousal. Nah, seksual arousal pada remaja ini juga menjadi hal yang penting untuk dipelajari oleh remaja. Bagaimana dia menghandle dari seksual arousal ini, ya, bagaimana dia mengatasi atau memanage dari arousal secara seksual yang dia rasakan. Remaja juga merupakan waktu dalam melakukan eksplorasi dan eksperimentasi dalam hal seksual, ya. Jadi pada remaja sendiri sebenarnya mereka juga melakukan eksplorasi, mencari informasi, mencari tahu tentang apa itu seksual. Kenapa mereka mencari tahu? Ya karena ada rasa ingin tahu. Mencari tahu, ya benar lah ya, karena rasa ingin tahu. Selain itu juga hal ini juga yang membuat mereka memiliki fantasi-fantasi terkait dengan seksual, ya. Dan ini juga nanti yang akan membentuk, pada fase ini juga akan terbentuk identitas secara seksual. Nah, identitas seksual ini berkembang, ya, terutama pada remaja. Sebenarnya identitas seksual itu berkembang dari ketika kita masih sangat kecil, ya, sangat kecil. Di bawah umur 2 tahun biasanya kita disebut dengan perkembangan. Kita tidak membedakan secara seksual, ya. Biasanya tidak dibedakan secara seksual anak-anak itu ketika di usia di bawah 2 tahun biasanya, ya. Kemudian di usia 2 tahun sampai remaja mulai biasanya terjadi stereotype bahwa identitas itu terbentuk secara seksual itu laki-laki itu bertemannya dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, dengan sesama jenis. Kemudian identitas seksual itu terbentuknya itu semakin matang ketika remaja. Si remaja mulai mengetahui bahwa apa identitas seksualnya. Nah, identitas seksual ini nggak hanya terkait dengan aktivitas seksual aja, tetapi juga menyangkut dari minat secara seksual, kemudian gaya dalam tingkah lakunya, dan orientasi seksual. Nah, untuk orientasi seksual ini tentunya sekarang sudah berkembang pandangan ini, ya. Kalau dulu karena seksual ini adalah hal yang sangat tabu, hal yang sangat peka, ya, maka dulu itu
sebenarnya ya ketertarikan seksual itu ya pada lawan jenis. Laki-laki sukanya pada perempuan, perempuan sukanya pada laki-laki. Nah, tapi seiring dengan berjalannya waktu, ya berjalannya mulai terjadi perubahan-perubahan. Perubahannya itu yaitu bisa saja orang mengalami ketertarikan pada sesama jenis, ya. Ini tentu sangat debatable, ya, bisa didebat, ya. Tapi ya kenyataannya memang seperti itu sih. Ya, bahkan sebenarnya zaman dulu itu sudah ada, cuma barangkali sekarang lebih terbuka, ya, maka ada yang disebut dengan LGBT. Gitu. Pada masa remaja juga terjadi merupakan masa belajar. Si remaja belajar untuk memanage perasaan-perasaan seksualnya atau seksual feeling-nya, termasuk dalam ini adalah arousal-nya, ya, hasratnya, terus attraction-nya, ketertarikannya dalam hal seksual. Nah, dia memanage ini. Karena tadi dikatakan bahwa dia juga sebenarnya mengeksplorasi itu. Dia juga mengembangkan bentuk baru dari keintiman. Yang tadinya misalnya dia intimannya, keakrabannya itu misalnya ya dia senangnya itu berteman dengan sesama ini aja, dengan teman, saya teman seru tuh dengan teman. Pada remaja juga seru dengan teman, tetapi juga ada bentuk hubungan lain, ya, biasanya disebut dengan dating atau berpacaran gitu, ya. Dan ini juga masalah pacaran ini juga menjadi hal yang bisa menjadi perdebatan juga, ya, karena ada juga yang berpandangan bahwa pacaran itu nggak boleh misalnya dan macam-macam. Tapi secara fenomena hubungan berpacaran ini ada. Jadi kita nggak bisa menafikan hal itu, gitu, ya. Dan remaja juga belajar bagaimana tadi yang meregulasi tingkah laku, tingkah seksualnya, ya. Buat apa tuh diregulasi? Untuk menghindari konsekuensi yang tidak diinginkan. Nanti tentu ada konsekuensinya ketika dia memperturutkan hawa nafsunya, memperturutkan hasrat seksualnya. Tentu ada hal-hal yang menjadi konsekuensi, ya. Gitu. Nah, agama berperan penting dalam hal ini, ya. Agama itu, norma-norma agama, agama apapun itu akan bisa menginhibisi dari aktivitas seksual pada remaja. Nah, bagaimana dengan tingkah laku seksual pada remaja? Sebelumnya kita ini dulu, ya, kita kita buka dulu pandangan tentang sexual behavior. Sexual behavior itu enggak hanya terkait dengan intercourse, tetapi ada bentuk-bentuk lain dari sexual behavior. Ya, sexual behavior itu dimulai dari derajat yang paling rendah adalah touching, bersentuhan, menyentuh, kemudian ada yang namanya kissing, kemudian ada yang namanya petting, dan ada yang namanya intercourse. Nah, intercourse ini adalah derajat tertinggi dalam sexual behavior, yaitu hubungan kelamin, gitu, ya. Nah, sexual behavior sendiri ini tak lepas dari curiosity yang dimiliki oleh remaja. Rasa ingin tahu dari remaja ini yang biasanya membuat mereka mencari tahu tentang apa itu seksual, itu, ya. Apa hal ini, gitu, ya. Dan ini juga membuat mereka mudah sekali terpapar oleh pornografi, itu. Dan biasanya ini juga yang bisa menyebabkan kalau informasinya salah, ya, justru pornografi yang dia dapatkan, maka dia sangat rentan untuk terjadinya sexual abuse. Nah, untuk masalah sexual behavior ini juga di barat sana, Halpert katanya, Halpert dan rekan-rekannya itu melakukan survei, ya, terkait dengan sexual behavior. Didapatkan hasilnya bahwa respondennya ada 11.000 orang
remaja usianya 18 sampai 27 tahun, dan didapatkan data bahwa 90% dari remaja ini lost virginity before marriage. Jadi hanya 90% yang masih virgin ketika mereka menikah. Ya, tapi ini penelitiannya di Western, ya, di Barat artinya, bukan di Timur, bukan di Indonesia, ya. Gitu. Jadi bisa jadi hasil yang berbeda itu terjadi di Timur, ya, atau di Indonesia lebih spesifiknya. Untuk Indonesia mungkin kita perlu cari data, ya. Barangkali nanti kalau yang ada punya informasi bisa memberikan informasi di sesi diskusi kita. Nah, faktor resiko dalam tingkah laku seksual pada remaja. Tentunya remaja yang melakukan hubungan seksual ini dia memiliki faktor resiko. Faktor resiko yang sering terjadi pada remaja yang melakukan hubungan seksual ini biasanya adalah yang pertama adalah terkait dengan masalah pada remaja. Jadi remaja yang bermasalah, ya, yang bermasalah itu biasanya lebih cepat mengalami sexual behavior, ya, masalah, entah itu masalah emosional, masalah apalah, relasi sosial barangkali, ya. Jadi dia mengalami masalah. Nah, dia mengalami masalah, dia biasanya pelampiasannya adalah dalam hal sexual behavior. Kemudian juga didapatkan data bahwa lower socioeconomic status sosial ekonomi yang rendah itu ternyata memiliki aktivitas seksual yang lebih tinggi dibandingkan dengan remaja-remaja yang status sosial ekonominya tinggi. Itu. Kemudian juga pengasuhan, ya, parenting, ya, pembelajaran, pengasuhan dari keluarga ini juga, apalagi keluarga yang membatasi tentang dating pada anak remajanya, ini juga memiliki sexual activity yang lebih rendah dibandingkan orang tua yang lebih permisif dalam melihat sexual behavior. Jadi mereka lebih permisif terhadap sexual behavior, gitu, ya. Teman sebaya, sekolah, olahraga, religiusitas, ini juga ternyata memiliki positif sexual outcome. Artinya memiliki kaitan dengan tingkah laku seksual. Orang-orang yang memiliki rekan-rekan sebaya, ya, peers atau teman-teman sebaya yang baik, memiliki teman sebaya yang memiliki aspirasi tinggi terhadap pendidikan, agama, dan lain-lainnya, tentu akan memiliki aktivitas seksual yang lebih rendah dibandingkan dia memiliki teman yang condong misalnya berpikir positif tentang tingkah laku seksual, yang kurang religius, yang kurang concern ke pendidikan, yang kurang concern terhadap prestasi olahraga, misalnya seperti itu. Kognitif dan personality juga berpengaruh, ya, berpengaruh. Jadi kemampuan kognitif itu berimplikasi dalam resiko, ya, resiko atau konsekuensi yang akan diterima oleh si remaja itu, gitu. Jadi remaja-remaja yang self regulation-nya bagus, mereka cenderung lower sexual activity. Berbeda dengan remaja yang secara kognitif, misalnya IQ-nya rendah, kemudian self regulasinya rendah, maka mereka cenderung lebih tinggi melakukan aktivitas seksual. Nah, faktor ini kemampuan kognitif ini juga terkait dengan ini, ya, mereka tahu bahwa ketika melakukan hubungan seksual mereka bisa terpapar dengan penyakit kelamin.
STI, sexually transmitted infection, ya, misalnya penyakit HIV/AIDS, herpes misalnya ya, jadi atau gonorea misalnya, itu kan penyakit-penyakit yang berbahaya. Dan untuk orang-orang yang kemampuan kognitifnya bagus, tentu mereka menghindari resiko-resiko tersebut. Terus juga belum lagi resiko hamil pada remaja. Nah, resiko kehamilan pada remaja ini juga tentu akan membuat remaja itu terkucilkan dari komunitasnya, ya. Tadinya dia biasa bermain dengan teman-temannya, dia bisa kongko-kongko dengan teman-temannya. Sekarang dia hamil, malu dia, sibuk dia dengan ketika anaknya lahir juga dia sibuk dengan mengasuh anaknya. Nah, sekolah juga, apalagi untuk saya kurang tahu nih ada aturannya atau enggak, tapi bisa, kalau dulu tuh biasanya suka dikeluarkan dari sekolah. Kenapa? Karena si siswa ini telah melanggar aturan di sekolah tersebut. Untuk sekarang nggak tahu ya, tapi mungkin masih sama seperti itu aturannya. Jadi banyak ruginya ketika melakukan hubungan seksual pada remaja ini. Itu. Faktor-faktor lain seperti politik, hukum, filosofi, spiritual, etis, kemudian moral, itu juga secara signifikan akan mempengaruhi perkembangan seksual seseorang. Ya, seksual seseorang itu akan berpengaruh terhadap faktor-faktor ini. Dan faktor yang penting juga yang ditemukan dalam penelitian adalah media, ya, media massa. Dulu ada penelitian pada tahun 2007, waktu itu media massa itu masih TV ya. Jadi ternyata dari penelitian dari Brown and Strasberger ya, tahun 2007 mengatakan bahwa remaja-remaja yang lebih banyak menonton konten-konten seksual di TV itu akan lebih berinisiatif lebih dulu melakukan intercourse dibandingkan dengan rekan-rekannya yang tidak menonton konten seksual, ya, yang nonton, nah kalau bahasa kasarnya gini ya, yang nonton bokep itu dia akan memiliki potensi untuk melakukan hubungan intercourse dibandingkan yang tidak, gitu. Seperti itu. Nah, sekarang media itu berkembang, nggak hanya TV, nggak hanya video. Sekarang ada internet. Sekarang ada media massa, ya, macam-macam media massanya, nggak saya sebutin satu-satu, tapi semua itu juga memfasilitasi terhadap informasi-informasi, baik itu informasi-informasi tentang pendidikan, informasi-informasi yang baik buat perkembangan remaja, dan juga informasi-informasi yang terkait dengan seksual, pornografi, dan lain-lain. Jadi media ini seperti pedang bermata ganda gitu ya. Untuk baik dia bisa, untuk tidak baik pun bisa gitu ya. Oke, ini tugas nanti kita bahas di diskusi aja ya. Nah, barangkali itu yang bisa saya sampaikan untuk materi kita kali ini ya. Tentu ada banyak hal yang bisa kita diskusikan gitu ya. Mohon maaf jika dalam penyampaiannya ada hal-hal yang kurang berkenan. Mari kita berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.